bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 adalah untuk melakukan transformasi bangsa. Dan selalu saya katakan, pangan adalah masalah hidup dan mati suatu bangsa. Saya tidak memandang pangan sebagai sekedar komoditas. Pangan adalah masalah survival suatu bangsa. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Kita tidak mau anak-anak kita tidak makan pagi sebelum dia ke sekolah. Kita tidak mau anak-anak usia 10 tahun badannya sebesar anak 4 tahun. Dengan adanya program ini sangat-sangat membantu kami yang tidak sarapan dari rumah, apalagi yang tidak mendapatkan uang jajan. Terima kasih untuk MBG, karena dengan adanya MBG bisa membantu saya untuk makan makanan yang enak, yang tadinya nggak pernah jadi pernah. Hari ini benar-benar rakyat-rakyat yang terbelakang, yang selama ini tidak tertolong, akhirnya tertolong lewat jalur pendidikan. Dan semoga ini menjadi jalan yang baik, karena harapan kami dengan demikian mata rantai kemiskinan itu bisa putus dengan jalur pendidikan yang sekarang ada. Mari kita bangun Indonesia di atas landasan yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita. Kita bertekad untuk memperbaiki seluruh sekolah Indonesia untuk anak-anak rakyat kita. Kita bertekad semua anaknya orang yang paling lemah bisa sekolah dengan baik. Kita akan bikin sekolah-sekolah unggulan dan sekolah-sekolah terintegrasi. Dan semua sekolah akan kita perbaiki, dan semua ruang kelas akan kita memberi layar-layar digital yang paling mutakhir, supaya ilmu nanti seluruh desa, seluruh rakyat Indonesia kemampuannya sama, akses terhadap ilmunya sama, di ujung paling terluar atau di kota yang paling besar. Tidak akan ada panen yang tidak terjual. Dulu menunggu siapa yang mau ambil. Tengkulaklah, perantaralah, sekarang tidak. Koperasi bisa ngirim sendiri hasil panennya. Kalau belum bisa dijual, dia simpan dalam gudang. Kondisi nelayan seluruh Indonesia kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini kan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Sekarang kita buktikan kepada rakyat
bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun berada. Bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu perintah Undang-Undang Dasar ini harus berhenti, dan kita akan berjuang keras untuk hentikan itu dengan segala risiko. Selama 34 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under-invoicing. Under-invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan. Yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat dan bermartabat.